Finish di zona degradasi pada akhir putaran pertama Liga 1 2023, pelatih Arema FC Fernando Valente ingin membawa tim bangkit di putaran kedua. Namun, Fernando Valente butuh waktu untuk membawa Singoedan bangkit di putaran kedua Liga 1 2023 nanti. Pasalnya, keluar dari zona degradasi Liga 1 2023 membutuhkan proses yang tidak mudah. Hingga pekan ke-17 atau akhir putaran pertama, Arema FC masih terpuruk di zona merah dengan duduk di posisi 16. Dalam 17 laga yang sudah dilakoni, Gustavo Almeida dan kawan-kawan cuma menang 3 kali, imbang 5 kali, dan kalah 9 kali. Sejak melatih Arema FC di pekan 10, Fernando Valente belum bisa mengangkat Arema FC dari posisi zona rawan degradasi. Sebab, tiap laga, Arema FC selalu diterpa masalah pemain cedera dan akumulasi kartu yang memaksa Fernando Valente mengubah starting line-up. Kita tahu itu butuh waktu, karena saya datang ke sini dengan ide-ide baru, butuh waktu untuk bisa membangun tim yang kompetitif dan konsisten, kata Fernando Valente. Fernando Valente menyebut, untuk membangkitkan Arema FC di putaran kedua nanti tidaklah mudah, pasalnya, akan ada lebih banyak tantangan yang datang kepada pasukan Singoedan. Kalau lawannya bagus, itu adalah ujian dan tantangan buat kita. Tentu kita akan mencoba gak kalah dan mencoba untuk memenangkan pertandingan, sambung pelatih asal Portugal itu. Tapi sejauh ini kita sudah berkembang, termasuk di laga terakhir lawan Madura United, meski berakhir imbang, saya melihat pemain banyak melakukan hal bagus, pungkasnya. Pelatih Arema FC, Fernando Valente beberapa kali memberikan kode, bahwa mereka membutuhkan dukungan supporter untuk meningkatkan mental para pemain saat bermain di kandang. Namun, kondisi ini tidak memungkinkan, selama mereka masih berkandang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Oleh karena itu, Fernando sempat berharap jika timnya bisa bermain di Jawa Timur, agar mereka bisa merasakan atmosfer dukungan supporter. Selain itu, bermain di Jawa Timur akan mempersingkat perjalanan dan memperpanjang recovery pemain. Namun, tampaknya rencana tersebut tidak akan terrealisasi. Fernando Valente mengungkapkan, jika harapan untuk bisa bermain di Jawa Timur tampaknya tidak akan terrealisasi pada musim ini. Ia memastikan, jika mereka akan tetap menggunakan Stadion Kapten Iwayan Dipta, pada putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024. Saya tidak punya informasi pasti mengenai di mana kita akan bermain, bagi saya bermain dimanapun itu sama saja, tapi informasinya kita masih main di Bali, terangnya pada Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023. Artinya, sudah 1 tahun lebih Singoedan tidak tampil di hadapan publiknya sendiri. Ini bukan kabar baik bagi tim Arema FC maupun supporter mereka, Aremania, padahal, Singoedan membutuh motivasi lebih untuk segera keluar dari zona degradasi. Pelatih 64 tahun ini tidak mengungkapkan dengan pasti, alasan Singoedan tidak jadi memindahkan home base dari Bali. Menurutnya, itu adalah kewenangan dari manajemen Singoedan mencarikan kandang sementara untuk timnya, namun ia menyinggung, jika ini ada urusannya tentang bisnis. Yang kita lihat sepak bola era baru adalah tentang bisnis, dan sekarang ini kita tahu apa yang terjadi di depan, saya sendiri hanya fokus bagaimana menata permainan tim, tegasnya. Sementara itu, 2 hari lagi bursa transfer periode kedua Liga 1 musim 2023-2024 akan dibuka, setiap tim pastinya akan berburu pemain berkualitas, untuk menutupi kelemahan sepanjang putaran pertama. Mereka harus bergerak cepat, karena PT Liga Indonesia Baru (LIB) hanya memberikan jatah waktu 28 hari, mulai dari tanggal 1 sampai 28 November tahun 2023. Arema FC tampaknya juga akan berbelanja untuk melengkapi skuadnya. Pelatih Arema FC, Fernando Valente tampaknya sudah memberikan list pemain yang ia butuhkan pada manajemen Singoedan. Posisi pertama yang paling jadi perhatian Fernando, adalah pertahanan Arema FC. Maklum, mereka jadi tim dengan pertahanan paling rapuh nomor 2 di Liga 1 musim ini. Mereka telah kebobolan sebanyak 31 gol dalam 17 pertandingan, ini membuktikan pertahanan Arema FC sangat mudah ditembus oleh penyerang-penyerang lawan. Kita butuh pemain yang bisa konsisten di pertahanan, saat ini, kita butuh pemain di pertahanan yang konsisten dalam memberikan serangan dan posisi fullback, terangnya, saat dikonfirmasi pada Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023. Fernando mengatakan, jika posisi fullback Arema FC adalah yang paling mengenaskan, pemain-pemain utama seperti Johan Ahmad Farizi dan Rifat Marabesi berkutat dengan cedera.
Sehingga, mereka harus menurunkan pemain-pemain muda seperti Ahmad Figo. Ahmad Maulana juga dipaksa menjadi bek kanan, meskipun posisi aslinya adalah gelandang. Fernando tidak membocorkan nama-nama yang menjadi incarannya, namun, ia membeberkan kriteria pemain yang dia inginkan. Menurutnya, pemain tersebut harus memiliki karakter yang berbeda, pemain tersebut harus memiliki kerja keras, sehingga kehadirannya bisa mendongkrak tim Arema FC dari zona degradasi. Kekurangan kami adalah komunikasi antar pemain, tapi tentu saja mereka adalah pemain yang bagus. Pemain tersebut juga harus mau bekerja keras, dan bisa bekerja sama dengan saya, bebernya. Saat ini, belum ada pemain bertahan yang dirumorkan akan bergabung dengan Arema FC, justru ada dua gelandang yang diberitakan tengah didekati oleh manajemen Singoedan, keduanya adalah Wahyudi Hamisi dan Ze Valente. Tidak hanya persoalan mencari pemain, Fernando juga dipusingkan dengan memikirkan cara agar pemain-pemainnya tidak dibajak tim lain di Liga 1. Pasalnya, beberapa pemain menunjukkan potensinya di tim Singoedan, maupun di tim nasional, Timnas Indonesia. Jadi, mungkin beberapa klub tertarik sama pemain Arema. Pada saat kita bicara tentang pemain yang keluar, pasti kita harus mencari pemain baru. Saya akan berbicara dengan manajemen saat transfer window dibuka, jelasnya. Dua nama yang paling santer diincar oleh tim-tim Liga 1 adalah Gustavo Almeida yang tampil moncer sebagai striker Arema FC. Ia bahkan bertengger sebagai top skor Liga 1. Selain itu, ada nama Arhan Fikri yang tampil memukau bersama Timnas Indonesia U23. Ini bukan tentang saya saja, tapi juga tentang pemain, tapi kadang juga bukan tentang manajemen. Ini tentang situasi bisnis di sebuah tim, dengan kekuatan uang, dan kita juga butuh pemain berkualitas, pungkasnya.